SpongeBob! Umbrellas! Lost flip-flop! Squidward! Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di Krusty Krab, tepatnya di kasir, terlihat ada seseorang dengan wujud sedikit menyeramkan sedang memesan yang membuat Squidward sedikit resah. Sampai-sampai ia memerintahkan petugas dapur untuk secepat mungkin memasak patty. Tak sabar akan hal itu, dirinya pun langsung melihat ke belakang dan terpantau SpongeBob hanya menunjuk ke atas, yaitu sebuah patty lengket yang kemudian terjatuh, yang hasilnya wajah Squid menjadi korban tepat pada bola mata. SpongeBob yang langsung mengambil patty panas, tanpa rasa bersalah ia menyiapkan Krabby Patty yang selanjutnya berjalan ke depan sambil mendengar jeritan seorang bocil. Pesanan yang sudah diberikan, SpongeBob langsung melihat sosok anak yang tengah bersedih, termasuk Tuan Krab yang juga berada di tempat lebih dulu. Hingga setelah ditelusuri, rupanya sebuah mainan boneka telah hilang yang membuat Tuan Krab memerintahkan sang anak buah untuk mengambil kembali mainan. SpongeBob yang masih tak tahu untuk kemana mencari, malah di detik yang sama dengan adanya suara jeritan bocil menjadikan salah satu orang pergi, yang kemudian barulah Tuan Krab mengajak secepatnya SpongeBob untuk mencari. Di sisi lain, mereka berdua yang sudah berada di dapur, dengan sigap Krab membuka ruangan rahasia bawah tanah dan itu disebut sebagai ruang hilang. Dirinya yang sudah masuk ke dalam seorang diri, tapi tidak dengan pemilik restoran yang hanya bisa memantau dari atas untuk menunggu. Lampu yang dihidupkan oleh SpongeBob sebagai penerangan sangat bikin terkejut, rupanya tepat di sekeliling terdapat banyak benda aksesoris. Dengan kasus yang sama, seluruh benda adalah benda yang pernah hilang. Berusaha berkeliling untuk melihat barang sambil mencari boneka, tiba-tiba di tengah perjalanan ia dikejutkan oleh sekotak kacamata yang membuat ia penasaran sambil mencoba mengenakan. Oh, no pictures, please. Merasa ganteng layaknya personil K-pop, tanpa disadari dari sisi lain ada terdengar suara tertawa yang itu bersumber dari sudut tumpukan benda lama. Dirinya yang tak menghiraukan suara aneh berlanjut dengan berani berkeliling sambil melihat barang-barang lama yang sudah lama tak terlihat. Namun di saat dirinya mencoba mengambil gigi palsu, tiba-tiba barang tersebut bergetar yang kemudian menginjak balon sampai-sampai mainan ayam muncul. Dan SpongeBob malah mengajak sang ayam untuk berdansa. Setelah selesai melakukan gerakan aneh, tanpa disadari ia menjumpai bola kaca berisikan Bikini Bottom yang ketika diguncang sontak keadaan menjadi bergetar. Yang itu juga dirasakan oleh penduduk perkotaan. Takut dengan kejadian yang baru saja terjadi, dengan secepat mungkin ia meletakkan kembali, yang selanjutnya secara spontan sebuah kardus terjatuh dengan keras. Tuan Krab yang khawatir dengan kejadian di bawah, apa boleh buat Squidward yang baru saja muncul langsung diperintahkan untuk turun ke ruang rahasia juga, dengan sedikit paksaan dilakukan olehnya. Di sisi lain, bocil yang masih saja bersedih membuat beberapa pelanggan kabur keluar, serta Tuan Krab yang mendengar hanya bisa berteriak ke bawah untuk secepat mungkin mengambil mainan. SpongeBob yang baru terbangun hasil dari jatuhnya kotak, secara tiba-tiba tepat di depan ada sosok penghuni lama yang sontak SpongeBob bertanya-tanya kepada mereka berempat. Salah satu seseorang yang menjawab kalau mereka adalah anak-anak Bikini Bottom yang pernah hilang. Barulah SpongeBob mengerti serta bertanya kembali bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Sang pemimpin yang langsung menunjukkan beberapa permen sebagai makanan. Tanpa ragu, beberapa anak-anak menyantap dengan senang sambil mengeluarkan sebuah boneka yang mirip seperti yang ia cari. Terkejut di saat melihat barang incaran, dengan cepat ia berusaha meminta boneka dan mereka yang mendengar tak memberi hingga yang ada orang-orang tersebut bersikap marah. Tak peduli dengan aksi yang terlihat seram, beruntung SpongeBob dengan teknik profesional berhasil merampas yang berlanjut kabur meninggalkan lokasi.
Ia yang terus berlari kencang, di tempat lain Squidward malah berusaha mencari temannya, dan itu sesekali melihat beberapa barang yang ada. Hingga di saat melihat ada sebuah alat musik, dengan bangganya ia mengambil, yang sontak mengingat masa kecil dahulu saat belajar bermain musik, yang berakhir orang-orang yang ada di dalam takut dan kabur. Tak hanya satu jenis alat musik, ternyata ada sebuah kotak berisikan banyak klarinet, dan itu sepertinya bekas peninggalan Squidward yang pernah hilang. Namun, apa boleh buat ketika berusaha memeluk, dari belakang SpongeBob tak sengaja menabrak, di mana klarinet yang jatuh terinjak oleh kaki. Hingga hanya menyisakan kepingan hancur tak berguna. Pemilik restoran yang sudah lama menunggu di atas, dan tidak ada tanda-tanda kembali, sial Tuan Krab memutuskan menutup ruang rahasia yang berawal memberikan hormat tepat di atas pintu. Selesai dari urusan dapur, rupanya Tuan Krab langsung menuju ke depan dan diperlihatkan sang anak yang masih menangis. Serta para pelanggan yang semakin sepi, efek suara bising membuat dirinya tak punya pilihan, yang mana ia dengan pasrah duduk yang juga sambil bersedih bersama guys. Di situasi lain, SpongeBob yang masih saja dikejar oleh penghuni ruangan, rupanya masing-masing dari mereka yang mengejar berusaha menggunakan alat seadanya, yang itu seperti kloset yang bisa berjalan. Tak hanya itu saja, ternyata mereka juga menggunakan seekor siput, yang pelarian SpongeBob tersebut melewati penambangan permata yang telah hilang, serta melintasi masa purba yang sudah tidak ada saat ini. Lost world. Apalagi itu terdapat seekor makhluk Telosaurus. Di tempat lain, Squidward yang berusaha mencari jalan keluar, beruntung ia menemukan sebuah pintu yang ketika dibuka rupanya pintu yang dimaksud adalah tempat pembuangan minyak dari Krusty Krab. Dan yang terjadi tumpahan minyak dengan banyak keluar, sampai-sampai Squidward terbawa arus yang membanjiri kawasan. SpongeBob yang sudah dalam kondisi genting yaitu sampai pada jalan buntu. Sangat bikin apes, para penghuni yang mengejar sudah berada di depan yang sepertinya sudah siap ingin menghajar. Namun tiba-tiba beruntung minyak hasil perbuatan Squidward muncul yang itu secara cepat ingin menenggelamkan seluruh ruangan. Mereka berempat yang langsung panik dengan berusaha agar tidak tenggelam. Secara spontan SpongeBob memiliki ide yang mana ketika Tuan Krab tengah bersedih di atas, mengejutkan sebuah suara ketukan terdengar yang kemudian beberapa makhluk yang terjebak di dalam satu persatu keluar. Yang itu termasuk 4 orang anak yang telah lama menghilang. Krab yang tak mau melihat mereka, apa boleh buat orang tua dari sang anak datang yang pada saat itu mereka sudah menua, sambil menjelaskan kalau mereka sudah bertahun-tahun menunggu dengan harapan dapat menemukan anak-anak mereka kembali. Pada kejadian lain, sang anak yang mendapatkan kembali mainan, tak disangka ia tak mau menerima, dan yang ada ia lebih memilih hewan purba sebagai mainannya. Tak hanya itu, di saat SpongeBob sadar kalau Squidward belum keluar dari ruang rahasia, ternyata ketika ditelusuri Squid sedang berada di zaman purba dengan sedikit hanyut pada arus sungai, yang kemudian film pun berakhir guys. Cash on delivery. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari di Bikini Bottom terlihat ada seorang tukang pos tengah mengantarkan sebuah paket ke rumah Patrick, yang mana ketika itu dikeluarkan rupanya benda yang dimaksud begitu berat sampai-sampai Patrick yang memantau tak melakukan apapun, melainkan hanya berlanjut membuka paket yang berisikan rumah baru. Batu yang bercorak pink bercampur hijau membuat sang bintang laut memeriksa terlebih dahulu dengan begitu detail sambil tak menghiraukan tukang pos. Namun ia yang berakhir tertimpa sampai penyet. Beruntung Patrick dengan kekuatan naga mengeluarkan hembusan angin tornado untuk menormalkan kembali tubuh yang rusak. Yang setelah melihat bahwa kondisinya tak begitu semangat, sial orang tersebut dilempar ke rumah
dan Patrick dengan baik hati menggantikan profesinya. Di saat selesai merebut tas tukang pos, langsung dengan secepat mungkin ia membaca alamat dengan sedikit kesulitan seperti ditempelkan ke mata. Kemudian dirinya yang menuju ke rumah SpongeBob dengan mengetuk pintu. SpongeBob pun yang mendengar langsung membuka, yang mana seperti yang terdengar rupanya sang bintang laut memerlukan bantuan untuk membaca alamat. Yang setelah merasa kalau SpongeBob juga tak mampu, sial surat langsung dibuang sambil seorang SpongeBob kagum dengan pekerjaan Patrick. Namun di saat SpongeBob juga ingin bekerja menjadi tukang pos, sial bintang laut tak memberi, ya walaupun pada akhirnya ia hanya memberikan sebuah hadiah. Okay. Yang berisikan topi mailman seperti dirinya. Yang selanjutnya mereka berdua bekerja sama untuk mengantarkan pesanan. Pada tugas pertama, SpongeBob diperintahkan Patrick untuk memencet bel, yang setelah Squidward keluar paket langsung diberikan, sambil dirinya mempertanyakan sesuatu. Ketika dirasa aman, kotak pun diambil, sekaligus membuka pembungkus yang sangat begitu banyak. Dan di saat berhasil terbuka, rupanya isi dari kotak adalah klarinet turbo yang menggunakan mesin sebagai power untuk bersuara. Sampai-sampai SpongeBob dan Patrick terlempar. Mereka berdua yang terjatuh pada salah satu rumah di Bikini Bottom. Beruntung rumah yang dimaksud adalah salah satu penerima paket, dan para mailman hanya bisa memasuki ke dalam. Ya walaupun surat yang diberi terlempar kembali ke Patrick. SpongeBob yang masih berusaha untuk memasuki kembali, apa boleh buat kertas lagi-lagi terlempar dan dirinya hanya bisa berusaha untuk mengantarkan. Ya walaupun pada akhirnya tubuh SpongeBob menjadi korban, guys. Mereka yang udah muak dengan keadaan, sang bintang laut memutuskan untuk memanggil penghuni rumah untuk secara langsung mengantarkan surat pada tujuan. Dan hasilnya pemilik tak mau menerima dan lebih memilih menutup pintu untuk meninggalkan petugas. SpongeBob yang mengajak Patrick untuk pergi, apa boleh buat Patrick dengan rasa berani tetap ingin bisa mengantarkan, walaupun ada banyak penghalang yang terjadi. Singkat cerita, ketika mereka kembali beraksi, terpantau ada sebuah kotak di depan pintu yang di saat pemilik rumah melihat, sial hal serupa kembali dengan berlanjut sang bintang laut dilemparkan. Setelah SpongeBob melihat kondisi Patrick yang cukup mengenaskan, beruntung dirinya memiliki ide, yang mana idenya tersebut dilancarkan di atas atap, yang bertujuan memasuki Patrick ke lubang pembakaran sambil menyamar menjadi Santa Claus. Namun ketika berhasil masuk, sangat bikin apes hal itu sontak diketahui, dan Patrick hanya bisa bersikap tenang sambil memberi surat. Kemudian timun laut yang berlanjut kabur setelah melemparkan surat. Dengan sangat emosi Patrick mengejar, yang dalam pelarian itu bintang laut sempat berhenti di meja makan, yang hanya khusus menyantap roti yang sangat lezat. Selanjutnya, selesai dari mengisi perut yang kosong, tak disangka Patrick yang mendapati target dengan sangat brutal menghajar, yang itu bercampur bergulat di beberapa sudut ruangan. Timun laut yang secara tiba-tiba mengambil jaring, rupanya juga dilakukan pada Patrick, dan itu mereka saling menghajar satu sama lain dengan begitu sengit. Bintang laut yang berhasil menyingkirkan musuh ke dalam kostum. Sial, hal itu menjadi hal buruk bagi Patrick. Ya walaupun dengan itu dirinya masih saja ingin mengejar target. Akan tetapi pada pengejaran ini tak disangka dirinya menginjak ubur-ubur hingga yang terjadi tubuhnya terlempar ke atas, yang kemudian terjatuh menimpa sang timun laut. Yang ledakan yang terjadi berbuah hasil dan Patrick langsung memberikan surat, serta selanjutnya mereka berdua pun pergi. Di tempat lain, mereka yang sudah sampai ke rumah seorang kakek, sial belum saja orang tersebut keluar mereka sudah panik duluan. Yang ketika kakek Jenkin muncul, Patrick dengan sigap mencari surat. Dengan sedikit panik karena amplop yang dicari tak ditemukan. Kakek yang sontak sedih karena surat telah ditunggu tidak ada,
Malah SpongeBob yang memandang juga ikutan, yang selanjutnya dirinya dengan bijaksana merubah nama surat lain menjadi nama tujuan. I found a letter for you. Tak hanya itu saja, ternyata SpongeBob juga memberikan seluruh barang bawaan, sampai-sampai kepala seorang kakek meledak dengan senang. Selesai dari kejadian itu dan mereka kembali ke jalan, apa boleh buat surat yang telah habis membuat dirinya bersedih, yang kemudian di detik yang sama dari kejauhan ada sebuah mobil pos. Yang itu tanpa berlama-lama mereka langsung mendekat untuk memeriksa. Petugas pos yang keluar dari mobil dengan biasa saja melihat Patrick dan SpongeBob, mengejutkan mereka berdua langsung memanfaatkan situasi yang mana mobil yang tengah nganggur dengan cepat dibawa kabur. Sambil SpongeBob senang melihat banyaknya surat dan paket di dalam. Petugas pos yang melihat kalau mobil sedang dibawa kabur, sontak dirinya mengeluarkan alarm bahaya dan kemudian petugas keamanan berkumpul untuk mengejar. Namun di sisi lain, Patrick yang membawa kendaraan ugal-ugalan itu membuat beberapa surat dan paket terjatuh sambil sesekali SpongeBob mengantarkan pesanan ke beberapa orang. Ya walaupun ketika sebuah kotak dijatuhkan, apa boleh buat orang yang menerima menjadi terlempar. Tak hanya itu, rupanya paket yang diterima merupakan pelampung yang selanjutnya dirinya mengarah ke sebuah air terjun yang cukup ekstrim. Di tempat lain, mereka berdua yang sudah dikejar secara ketat dari belakang dengan sigap tukang pos yang tadi mencoba turun di atasnya, yang setelah dilihat oleh Patrick mengejutkan dua orang dengan ekspresi marah ingin menghajar. Dan SpongeBob hanya bisa berbicara untuk mencari strategi. Setelah dirasa itu adalah hal mengancam, secara hormat mereka melemparkan sebuah kotak dan hasilnya satu persatu petugas tersingkir dari atas atap. Kemudian tak cukup satu cara saja, SpongeBob dengan ide cerdas mengaktifkan fitur unik seperti yang bisa kalian lihat box pengangkut secara keseluruhan mengeluarkan barang bawaan, yang itu berefek pada kendaraan di belakang. Helikopter yang masih bisa bertahan, langsung SpongeBob menelan sisa dari surat yang ada, dan itu ditembakkan mengarah pada target di atas. Dan hasilnya kaca dari pilot tertutup yang kemudian terjatuh ke bawah. Selanjutnya mereka yang masih saja dikejar, ternyata ia kehabisan barang untuk melawan dan mobil yang dikendarai mengarah ke lokasi kantor pos. Hingga ketika sudah masuk dan pintu tertutup, para petugas hanya bisa menunggu dari luar. Singkat cerita, mereka yang sudah terperangkap, dari sisi lain petugas pos yang sempat menjadi korban berusaha pergi menuju pada penjara di Bikini Bottom, yang setelah diteliti ternyata surat yang dikeluarkan dari tas adalah SpongeBob dan Patrick. Dan kemudian film pun berakhir guys. Special delivery.